Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, rasa syukur kita semua karena Allah masih memberi kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali dalam tahun ajaran 2020-2021 ini. Ibu ucapkan selamat bergabung menjadi siswa-siswi di Bumi SMA Negeri 1 Kota Mungkit ini. Selamat datang, semoga bumi ini mampu menjadikan kalian semua anak-anak yang hebat dan anak-anak yang bermanfaat untuk semesta. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan memaparkan secara singkat materi tentang pendidikan karakter dan sekaligus terkait dengan wawasan kebangsaan. Kalau kita bicara mengenai pendidikan karakter atau karakter education, kira-kira apa yang ada di benak kalian semua? Ya, betul. Mungkin yang ada di benak kita semua, karakter itu adalah watak atau tabiat. Atau mungkin lebih jelasnya, karakter adalah suatu sifat kejiwaan yang kemudian dapat mempengaruhi pikiran, perilaku, budi pekerti, dan kepribadian yang dimiliki oleh seseorang. Nah, lantas di sini, mengapa kita harus berkarakter? Iya, karena kita sebagai manusia, kita harus berkarakter. Kita beda dengan makhluk yang lain. Kita dianugerahkan oleh Allah, oleh Tuhan kita, akal pikiran, sehingga kepribadian kita harus baik, beda dengan makhluk yang lainnya. Nah, pada sejatinya, potensi awal kita adalah baik. Allah ciptakan kita sebagai makhluk yang luar biasa, makhluk yang berbeda dengan yang lainnya. Maka dari itu anak-anak, tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi manusia yang berkarakter tidak baik. Terlebih seorang siswa seperti kalian. Kalian merupakan penerus bangsa. Kalian merupakan generasi agama. Kalianlah yang didambakan oleh peradaban. Sehingga mau tidak mau karakter ini tidak bisa dielakkan. Karakter baik harus menjadi kepribadian dalam diri kalian. Nah, di sini Ibu telah mengklasifikasikan 4 nilai utama karakter. Yang pertama yaitu nilai karakter bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ini harus tergambar tidak hanya dalam sikap, tetapi dalam pikiran dan ucapan kita. Kita harus selalu menggambarkan kesesuaian antara sikap, pikiran, ucapan, dan tindakan dengan ajaran-ajaran ketuhanan atau nilai-nilai agama yang kita anut. Contohnya saja, dalam pikiran dan hati kita tidak boleh merasa iri, merasa dengki, atau bahkan mungkin berkeinginan untuk mencelakakan orang lain. Tidak bisa dan tidak boleh, karena dalam pikiran kita hal tersebut adalah dilarang oleh agama yang kita anut. Kemudian perkataan. Di era sekarang anak-anak, perkataan sudah terwakili oleh jari jemari kita. Banyak kemudian di media sosial perkataan-perkataan yang tidak baik. Banyak yang mencerminkan karakter yang dimiliki adalah karakter yang tidak mencerminkan bahwa dia adalah seorang peserta didik. Di dalam ajaran Islam pun dikatakan kul khairon auliyasmut, berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Sehingga hati-hati anak-anakku, mari kita ikuti ajaran agama kita masing-masing dengan baik. Jangan sampai misalkan kemudian waktunya beribadah terkalahkan dengan hal lain, terkalahkan dengan ngegame, tidur, atau bahkan rasa malas yang kemudian menjadikan kita enggan untuk melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh agama. Kemudian mari kita renungi dan kita perbaiki bagaimana hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, tetangga, adik, kakak, dengan orang yang lebih tua, dan mungkin dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kemudian yang kedua, anak-anak, adalah nilai karakter dalam hubungan kita dengan diri sendiri. Nah, di sini salah satunya yaitu jujur. Jadi, di sini ibu
akan menekankan tentang kejujuran. Mengapa? Karena apabila kita bicara tentang kejujuran pada era sekarang ini, rasanya sangat memprihatinkan anak-anak. Karena kejujuran semakin langka, banyak hal kecil yang senantiasa dibumbui dengan ketidakjujuran. Misalkan saja ketika guru bertanya, "Nak, kenapa sih kamu kok telat?" Nganu bu, tadi bannya bocor. Jawabannya seperti itu. Padahal alasan yang sebenarnya bukan itu. Alasan yang sebenarnya ternyata mungkin bangunnya kesiangan, atau bahkan mungkin sampai tidak menunaikan sholat subuh. Nah, anak-anakku, hal-hal kecil seperti ini saja kita masih susah sekali untuk berkata jujur, apalagi dengan hal-hal yang nantinya lebih besar lagi. Yang berikutnya yaitu nilai karakter dalam hubungan dengan sesama. Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa tidak. Kita harus menciptakan suasana yang nyaman untuk semuanya. Lantas, bagaimana caranya? Yang pertama, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Melaksanakan apa yang menjadi milik atau hak diri sendiri dan orang lain, serta melakukan tugas dan kewajiban kita. Kemudian patuh pada aturan-aturan sosial, taati aturan-aturan yang baik, baik itu yang ada di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan kepentingan umum. Serta yang harus digarisbawahi, tanamkan pada diri kita sikap santun atau tata krama. Sikap santun ini anak-anak merupakan nilai luhur yang harus kita abadikan dalam kepribadian kita selamanya. Santun ini bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita salam, salim, senyum, bagaimana guru sedang menerangkan kemudian kita kemudian menghargai, diam, dan seterusnya. Ini semua harus diindahkan. Yang berikutnya yaitu nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan. Dalam hal ini anak-anak, tunjukkanlah sikap dan tindakan kalian yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitar kalian. Kemudian, berikan bantuan yang bisa kita lakukan untuk orang lain, terutama pada masa-masa seperti ini. Kalaupun kita mungkin memiliki hanya sedikit, tidak mengapa, kita sisihkan yang sedikit tadi untuk kemudian kita berikan untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, kepekaan sosial ini harus dibangun sejak sekarang, anak-anakku. Dan yang terakhir, yakni tentang nilai kebangsaan. Di sini nilai kebangsaan yaitu bagaimana cara berpikir kita, cara bertindak kita, dan wawasan kita yang kemudian menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri kita sendiri ataupun kelompok kita. Nah, yang pertama yang harus kita tanamkan yaitu rasa nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Yaitu cara berpikir, cara bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa. Jangan justru sebaliknya, kita tidak bangga dengan bangsa kita sendiri, anak-anak. Kemudian, kita hargai adanya keberagaman. Kita tanamkan sikap toleransi pada diri kita berikan respek, serta hormat terhadap berbagai macam perbedaan baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku, dan agama. Nah, demikianlah anak-anak materi terkait nilai karakter dan wawasan kebangsaan kita. Kita harus bangga pada bangsa kita, kemudian tanamkan pada diri kita karakter-karakter yang baik, sehingga menjadi pribadi yang baik dan menjadi manusia yang berkarakter. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan. Selalu sehat dan selalu semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.